يا الله يا الله يا رحمن المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أجرنا من النار. نويت التعلم والتعليم والتذكير قبل لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي والشيخ نور عبد الغني الجنبي والشيخ سراج بن حج محمد وخصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي الجاوي والشيخ وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال أيضا من يريد الله به خيرا yufaqihu fiddin. Bapak, ibu-ibu, jamaah majelis Masjid Al-Hasaniyah yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali dapat bermuwajjah kembali sama-sama dapat mengaji. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat bagi kita di dunia dan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang berbahagia, yang mana adab berwudu itu setelah kita selesai istinja disunnahkan dulu bersiwak. Sudah bersiwak, sunnahnya itu tadi menghadap ke arah kiblat, kemudian duduk di tempat yang agak tinggi supaya tak terpercik dengan najis. Sambil itu tu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu dibaca. Ayat itu elok dibaca bukan hanya sebelum
berwuduk sebelum solat elok, sebelum melaksanakan sesuatu elok, sebelum berhubungan suami isteri elok. Ya. Sudah tu basuh tangan 3 kali. Ya. Apa yang dibaca? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'ami wal halakati. Itu yang dibasuh. Sudah itu ambil satu cebok macam itu untuk mulut. Sudah tu tamat mat tu berkumur-kumur. Okay. 3 kali. Sampaikan air sampai ke tenggorokan. Kecuali kalau dalam keadaan puasa. Kalau puasa patarfuk tu Bapak. Kalau bisa tinggalkan. Sambil membaca doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu doa-doanya. Kemudian ambil lagi satu cebok, satu li'anfik untuk hidung. Nah, itu untuk istinsyaq dengan istinsar. Istinsyaq masukkan air ke dalam hidung, istinsar mengeluarkan air dari dalam hidung. Ketika istinsyaq yang dibaca apa? Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Sambil ngisap tu Allahumma arihni. Hisapkan, kemudian istinsyaq dibuang. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ikut kemarin ikut adab-adab ketika kita berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala thumma khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha min mabtali'i tasṭihil jabhati ila muntaha ma yaqbalu min adh-dhiqni fi at-tuli wa min al-udhuni il-udhuni fal 'aradi. Oh ya, sudah kemarin ni kaya. Sudah itu ambil secebok untuk wajah. Untuk wajah basuh, ingat usahakan jangan terlepas tangan. Kalau terlepas balik lagi namanya musta'mal. InsyaAllah kaki kita prakteklah di siap-siap ya. Ayo lagi. Ya, insyaAllah kita praktek. Jangan lupa yang dibasuh itu min mabtada'i tasṭihil jabhah ila muntaha ma yaqbalu min adh-dhiqn fi at-tul min al-udhun ila al-udhun fi al-'arab. Dari mulai tumbuh rambut siko sampai siko apa namanya apa panjangnya, lebarnya dari siko telinga ke telinga ke lebar, siko panjang. Kalau yang betina biasanya ada zawiyatul jabin ni, yang agak ada rambut halus di siko ya. Itu yang tumbuh di kepala, ada rambut halus. Biasanya perempuan ada di siko dikit ya. Itu jangan lupa digosok tu. Gosok. Jangan lupa sampaikan kepada ila manabitish syu'uril arba'ah. Rambut yang 4. Mana rambut yang 4 itu? Sampaikan air juga kepada rambut yang 4, al-hajibain wasyaribain wal ahdab wal adharain. Kumis di siko beda depan ni. Bawa dulu ke gigi. Kumis apakah? Jenggot, alis dengan jambang. Iko jangan lupa digosok. Kalau nyo tebal cukup macam iko. Kalau nyo tipis jangan lupa
usal-usal. Ya, digosok supaya sampai air kepada tumbuh rambut, kepada siko. Nah, itu yang kemarin. Apa yang kita baca ketika kita basuh wajah? Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuha a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada ketika hari engkau memutihkan wajah-wajah walimu, dan jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu, dengan murkamu pada hari engkau gelapkan wajah-wajah musuhmu. Itu kita minta. Siapa itu wali? Wali itu adalah, kalau kita tengok kitab Al-Jauharul Mauhub, yang namanya waliullah itu orang yang dekat dengan Allah dan orang yang dikasihi Allah. Itulah waliullah. Ciri-ciri gampangnya waliullah itu orang yang dikasihi Allah itu, selain dia mengerjakan yang fardu-fardu, dia juga mengerjakan yang sunnah-sunnah. Macam kita kini kok, sembahyang subuh fardu berjamaah, sunnah muakkadah, dianjurkan. Sudah sembahyang sunnah, sudah sembahyang fardu tadi, duduk sama-sama berzikir, sunnah. Sudah berzikir, tak ada langsung balik, duduk dulu, ngaji dulu, sunnah. Tak sudah ngaji, tak ada langsung balik dah, duduk dulu, apa, sembahyang dulu 2 rakaat solat syuruk atau solat isyraq. Yang tak ada berjamaah di situ lagi, solat duha, sunnah. Itulah waliullah. Gampangnya itu, orang yang dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis dikatakan, ma yataqarrabu ilayya al-'abdu bil faraid walakin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah aku katakan, tidaklah aku seseorang itu dekat kepadaku, kata Allah, kalau dia cuma mengerjakan yang fardu-fardu. Tapi orang yang dekat kepadaku itu, selain dia mengerjakan yang fardu, dia juga mengerjakan yang sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Itu dasarnya. Jadi siapa itu waliullah? Orang yang dicintai Allah. Siapa itu yang dicintai Allah? Selain mengerjakan yang fardu, juga mengerjakan yang sunnah-sunnah. Semoga kita galo-galo termasuk dalam kategori waliullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah bersihkan tadi jenggot, baru yang sudah basuh tangan, baru thumma ghsil yadakal yumna thummal yusra ma'al mirfaqaini ila ansafil 'adadaini. Kemudian irsil, basuhlah olehmu yadakal yumna, akan tanganmu yang kanan, thummal yusra, sudah tu basuh pula tangan yang kiri, ma'al mirfaqaini, sampai kedua siku, ila ansafil 'adadain, sampai ke atas. Kenapa? Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu'. Karena sesungguhnya kebaikan, kebagusan di syurga itu nanti akan sampai mawadhi'al wudu', kepada tempat-tempat wudu'. Cahaya wudu' itu nanti akan sampai, ya. Di mana tempat-tempat yang dibasuhkan wudu' itu, dia akan bercahaya kaki di syurga. Maka kalau wudu' jangan pas-pas di siku, lebihkan dikit, ya, lebihkan dikit. Tapi tak boleh sampai ke siku pula, gebek baju. Atas kau baik. Nah, kalau pakai cincin macam mana? Wa harrikil khatim, ya. Harrik, kalau pakai cincin dia gerak-gerak. Kalau pakai jam sama, dia gerak-gerak. Wa khallil qabla ghaslihima asabi'ahuma, slow-slowi sebelum membasuh keduanya itu akan kedua jari, akan jari-jari tangan, ya. Macam mana caranya? Wal aula fi takhlilil yadil yumna ay yaj'ala batnil yusra ala dhahril yumna. Ketika kita basuh tangan kanan, ikut tangan kiri ala dhahril yumna. Macam kau.
Ketika masuk kiri, macam itu. Wa fi takhlil lil yusra bil 'aksi khurujan min fi'l al ibadah ala suratil 'adah fi tashbik. Ya. Nanti ada tashbik, ada sunnah-sunnah tashbik. Kau tashbik. Ada menyela-nyela yang lain. Wa qul 'inda ghuslil yumna, dan ucapkan ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kepadaku akan kitabku, catatan amalku dengan tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang paling ringan. Minta Allah. Ya. Wa 'inda ghuslish shimali, dan ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'il dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada engkau berikan kepadaku akan catatan amalku, akan kitabku dengan tangan kiriku atau dari arah belakangku. Kalau malaikat ambil buku catatan, ambil buku catatan kau, mau lempar macam tu, alamat masuk neraka. Ya, ngapa? Naudzubillah, kita minta berlindung. Sudah bersih tangan, lagi kita praktek. Thumma istaw'ib ra'saka bil mashi, kemudian engkau ratakan akan kepalamu engkau bil mashi dengan membasuh. Bi antabulla yadayka wa tulsiqa ru'usa asabi'a yadaka al-yumna bil yusra. Cangkok. Kan namanya istawab. Walaupun dalam mazhab Syafi'i 3 helai rambut sudah cukup. Minimal 3 helai rambut sudah cukup. Tapi ingat, yang dibasuh jangan cuma ujung. Ada budak tu kan yang dibasuh cuma ujung ya baik. Macam kau. Kenapa? Takut pomade yang rusak. Itu tak sah tu. Jadi airnya harus nyampe ke bawah, nyampe ke tumbuh rambut. Wa tad'uhuma 'ala muqaddimatir ra'si. Caranya letakkan pertama kali di depan kepala, wa tamurruhuma ila al-qafa. Kemudian digerakkan sampai ke belakang siku. Thumma taruddahuma ila al-muqaddimati, kemudian tarik ke depan, balikkan ke depan. Fahadhihi marratan, maka ikut dihitung sekali. Taf'alu dzalika 3 marratin, dilakukan itu sebanyak 3 kali. Ambil lagi 3. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha'i, dan macam itulah kita lakukan dalam semua gerakan-gerakan. Disunnahkan taslis 3-3. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Kalau cuma sekali baru melepaskan kewajiban. Biasanya khawatir tak ada rata. 2 kali makruh, 3 kali sunnah. Sudah basuh kepala. Apa yang kita baca? وَقُلْ اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَظِلِّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ. Ucapkan Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ghashini bi rahmatika, curahkan kepadaku akan dengan rahmatmu. Guyur aku, curahkan aku dengan rahmatmu ya Allah. Wa anzil alayya min barakatika, dan tempatkan aku, turunkan atasku daripada barakah-barakahmu. Wa adhillini, dan naungi aku, tahta dhilli arsyika, di bawah naungan arasmu. Yawma la dhilla illa dhilluka, pada hari tiada naungan kecuali naunganmu. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkan rambutku, wa bashari, dan kulitku, 'alan nari, daripada tersentuh api neraka. Ini kita baca. Jadi doa elok-elok kan tu. Ya. Dak hafal guru. Belajar hafal. Bebal guru.
Ngapal pangkal hilang ujung, ngapal ujung hilang pangkal, ngapal tengah hilang galo-galo. Kau galak kita kadang. Apalagi lah tua-tua ya tak? Lah tua-tua kau kadang bebal masya-Allah ya. Ngaji A sebut keba, ngaji keba sebut kerta. Baca galo-galo hilang galo-galo. Lah tua biasalah. Biar hafalan tu lengket, banyakkan salawat. Banyakkan salawat. Apalagi kini bulan Sya'ban ya, Bapak Ibu sekalian. Bulan Sya'ban itu di dalam kitab Madza fi Sya'ban ada keterangan bahwasanya bulan iko diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah bersalawat bulan Sya'ban. Maka eloknya di bulan Sya'ban kok walaupun kita sudah lewat tanggal 15 Sya'ban, kita banyak-banyak bersolawat. Paling elok amalan itu. Setelah baca Quran, solawat. Minggu kemarin sudah saya share tuh yang amalan ni lah sudah di print. Alhamdulillah. Nah, itu doa-doanya ya. Minta haramkan kalau tangan ni minta dapat catatan amal dengan yang baik. Sudah basuh kepala, wamsah zahira udhunaika bi batni ibhamaika, dan basuhlah akan zahir telingamu, kedua telingamu dengan batin kedua jarimu. Ibham kau apa namanya kau? Jempol. Ya. Wa qul, dan ucapkan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikan aku daripada orang-orang yang mendengar akan perkataan yang baik lalu mengikuti perkataan-perkataan yang baik tersebut. Minta ya Allah, kami kau jadikan kami yang termasuk orang dengan kata-kata baik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, asmi'ni, dengarkan kepadaku munadiyal jannah fil jannah, akan panggilannya orang-orang yang di syurga ya, akan panggilan syurga di dalam syurga. Perdengarkan aku ya Allah akan panggilan orang-orang yang menyeru ya, masuk ke dalam syurga, di syurga. Thumma amsah rukbataka, kemudian basuh rukbataka. Apa rukbah kau? Tengkuk ya. Wa qul, dan ucapkanlah Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, fukka raqabati minan nar, lepaskanlah tengkukku, pundakku daripada belenggu api neraka ya, dan aku berlindung ya Allah, berlindung daripada itu galo-galo. Thumma ghsil, sudah baca tengkuk, sudah telinga tengkuk. Thumma ghsil rijlakal yumna thumma al-yusra ma'al ka'baini, kemudian basuhlah kedua kaki kanan kemudian kiri ma'al ka'bain, hingga ke mata kaki. Wa khallil, dan selo-seloi bi khinsiril yusra asabi'a rijlikal yumna, dan selo-seloi dengan kelingking khinsir, kelingking kiri jari-jari kaki kanan, mubtadi'an bi khinsiriha, dimulai dari kiri dimulai dari kelingking kaki kanan, hatta takhtima bi khinsiril yusra, diakhiri dengan kelingking kiri. Wa tadkhulul asabi'a min asfal, kemudian hendaklah engkau masukkan ya, wa khallil thumma ghsil wa tadkhil al-asabi'a min asfal, kemudian engkau masukkan, wa tudkhil al-asabi'a min asfal, kemudian engkau masukkan akan jari-jarimu dari bagian bawah, dari bawah masuknya. Wa qul, dan ucapkan apa yang kita ucapkan ketika membasuh itu, masukkanlah olehmu jari-jari tangan dari bawah. Kau kaki agak masuk dari bawah macam tu, bukan dari siku. Kalau tangan terbalik tadi, kalau tangan dari atas, kalau kaki dari bawah ya, kaki kita praktikkan. Wa qul, dan ucapkanlah olehmu
اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. Ya Allah, tetapkanlah kakiku melangkah menuju siratal mustaqim bersama langkahan kaki hamba-hambamu yang saleh. Wa kadzalika taqulu 'inda ghuslil yusra, dan demikian pula engkau ucapkan 'inda ghuslil yusra ketika membasuh kaki yang kiri. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzu bika an tazulla qadami 'ala sirati an tuzilla qadami 'ala sirati fin nari yawma aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tergelincirnya kakiku. Engkau gelincirkan kakiku atas sirat, jembatan, engkau gelincirkan masuk ke dalam neraka. Pada hari engkau gelincirkan kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik. Ya. Allahumma inni a'udzubika an tuzil qadamayya Antul qadami 'ala sirati fin nar yawma tazul aqdamul munafiqin wal musyrikin. Sudah selesai basuh kaki itu, warfa'il ma'a ila ansafis saqafain wa ra'at takrar thalathan fi jami'i af'alika. Ya. Dan kemudian engkau angkat air itu ila ansafis saqafain wa ra'at takrar thalathan fi jami'i af'alika, dan engkau jaga untuk mengulang-ulang tiga-tiga di dalam seluruh gerakan, dalam seluruh perbuatanmu. Usahakan tiga-tiga jangan ditinggal. Apa yang tiga-tiga itu? Minal ghusli wal mashi, daripada membasuh, minal ghusli daripada membasuh, wal mashi dan mengusap, wat takhlil menyela-nyelai, wad dalki menggosok, was siwaki bersiwak, wasail azkari dan semua zikir-zikir, kal basmalati wa talaffudhi bin niyah, termasuk baca bismillah sunnah 3 kali, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talaffudhi bin niyah, mentalaffuzkan niyah pun kalau kita yang banyak syak, sunnah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu' ala rabbil hadathil asghar fadl. Nawaitul wudu' ala rabbil asghar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 3 kali. Disunnahkan. Ikut pendapat siapa? Kama naqalahu Atiyah an Syabr al-Milsi, sebagaimana dinukil oleh Imam Atiyah dari pendapat Imam Asy-Syabr al-Milsi. Wa tasyahhudu akhir al-wudu'. Wa tasyahhud akhir al-wudu', dan bertasyahud pada akhir wudu'. Wa amma du'a, ya, keterangan lanjut saja. Wa amma du'aul a'dha, dan adapun doa-doa anggota tubuh ini, faqala an-Nawawi, maka berkata Imam An-Nawawi, lam yaji fihi syai'un 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Doa ini tidak datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hiya da'watun ja'at 'anis salafis salihin wa zadu wa naqasu fiha. Ini doa dinukil daripada doa-doanya ulama salaf, ulama saleh. Kalau doa itu baik, maka boleh kita amalkan. Maka doa-doa itu selagi baik, amalkan. Ikut doa sudah saya tulis, sudah saya rangkum di dalam buku namanya Majmu'ah Nafi'ah fil A'malil Yaumiyah, himpunan doa-doa, himpunan doa-doa dan amaliyah sehari-hari, lengkap setahun, dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Iko dulu pernah saya bawa di situ, tidak salah masih ada lagi ya. Itu sudah cetak 7 kali, Pak, 7 kali. Tidak salah di Bank Yaman masih ada tu. Harganya 45.000. Penjualan buku itu disedekahkan sebahagian untuk fakir miskin, untuk yatim, untuk du'afa, sebahagiannya untuk kita cetak ulang. Alhamdulillah sudah 5 kali cetak. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita galau-galau. Amin. Nah, itu yang dibaca. Fa idza faragta, kalau engkau telah selesai daripada berwuduk, farfa' basaraka ila as-sama'i, maka angkatlah wajahmu ke arah langit. Angkat pandanganmu ke arah langit. Wa qul, dan ucapkanlah olehmu. Apa yang kita ucapkan?
Oh, sudah menghadap jangan lupa. Warfa' yadaika, angkat juga kedua tangan. Wastaqbilil qiblata bisadrika, menghadap ke arah kiblat galo-galo dengan dada kita. Ingat, ngapa kita ngadapnya ke atas bukan ke bawah? Li'anna as-samaa'a qiblatud du'a. Langit itu kiblatnya doa. Bukan berarti Allah tu di langit. Tapi as-sama itu al-ulu, alamatul ulwi, tanda ketinggian, tanda kemuliaan Allah. Dan kiblat kita berdoa ke atas. Ya, ingat jangan katakan Allah tu di langit. Allah tak bertempat. Allah tak bertempat, tak berarah. Ya, kalau Allah bertempat berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk berarti Allah bukan khalik, bukan sang pencipta, bukan Tuhan, maka tak perlu disembah. Tapi kita wajib menyembah Allah, wajib mengimani Allah, bahwasanya Allah itu tak berarah, tak bertempat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang kita baca sesudah wudu itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka dhikran katsiran wa asbihaka bukratan wa asina. Alang nak panjang doa. Ya, kepanjangan ni. Kalau kepanjangan yang ma'ruf, yang standar sudah baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas salihin. Cukup. Kepanjangan go lagi guru sahadat baik. Sahadat dak kelap go ayo tu matang. Kalau sahadat insya-Allah tahu laga-laga. Apa kata ulama daripada riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan Imam Hakim? Kata mereka, faman qara'a hadhihi ad-da'awat fi wudu'ihi kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi. Barang siapa yang membaca doa itu pada ketika wuduknya, ya, ketika dia sudah berwuduk dia baca ini juga doa, kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi, maka gugurlah, jatuhlah semua dosa-dosanya dari seluruh anggota tubuhnya. Ya. Wa khatama ay taba'a ala wudu'ihi bi khatamin. ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدس فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. Dan doa wuduk kita ini nanti akan diangkat ke bawah arasy-Nya Allah. Falam yazal, dan doa ini senantiasa yusabbihullahu ta'ala, dia terus bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisu, mensucikan Allah, wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah, dan dicatat pahalanya itu sampai hari kiamat kelak. Tak putus-putus. Pahalanya tak putus. Enak tak Pak? Gawe dikit pahalanya banyak. Cuman yang jadi masalah kadang kita berwuduk bukan main cepat, langsung angkat semayang. Apa nanti dapat? Cuman pa dengan ya. Semua dengan semayang tarawih. Tarawih 20 rakaat. Selesai 5 menit atau tarawih apa? Semayang kau kita kau nak apa? Nak ada tumak nina, nak ada iktidal, Fatihah nak sempurna. Itu baru dapat keberkahan Ramadan.
Mungkin sahlah semayangnya, tapi fadilahnya kurang. Yang paling elok semalam sejuz. Itu mantap tuh. Cuman yang jadi masalah, masyarakat kita kok masih banyak belum telap kalau sejuz semalam. Kaki lo sengal. Mana berbuka makan tempoyak 2 piring. Belum pula es buah, belum pula dan lain-lain. Sehingga nak semaya tu kan takbir tu bukan main, payah. Allah, agak payah. Maka standar alhaakumut takatsur ke bawah itulah cukuplah bagi masyarakat awam. Tapi di masjid kita kok seingat saya 15 Ramadan ke atas itu sejuz nih. 15 Ramadan ke atas sejuz. Elok tu. Bagi yang telap lanjut. Kalau tak telap tak usah dipaksa. Tapi ibadah itu butuh dipaksa. Bagi yang belum terbiasa. Ingat, jangan jadikan ibadah itu sebagai beban. Kalau kita jadikan ibadah itu sebagai beban, berat Pak. Tapi kita jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Macam mana kita makan? Kita butuh makan supaya kuat. Macam mana kita berpakaian? Kita butuh pakaian untuk menutup aurat. Begitu pula kita beribadah, kita sembahyang. Itu kita butuh dengan Allah. Kita butuh dengan Khalik. Bukan Allah butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Nah, kalau kita butuh sehari baik, tak ada nengok, sehari baik, tak ada kita menghadap Allah, itu lain rasa. Itu kalau kita anggap sebagai kebutuhan. Sama dengan kalau kita punya anak. Kalau yang bujang mungkin belum rasa punya anak, yang gadis mungkin belum rasa punya anak. Tapi kalaulah sudah nikah, lah punya anak, itu bukan main. 2 hari beda berjumpa, lain rasa-rasaan kan. Macam tu pula kalau kita dengan Allah. Sewaktu baik dak ada menghadap Allah, lain dan rasa. Itu kalau kita anggap sebagai kebutuhan. Tapi kalau kita anggap sebagai kewajiban, pasti berat. Nah, jadi mindset kita rubah. Nah, itulah tata cara wuduk kita Bapak Ibu sekalian. Kita praktek. Ya, paham dikit. Ada. Allah. Oh, berisi galon. Nampak tak kira-kira? Nampak ya? Taruhlah saya ko disunnahkan kita ngambil wuduk itu menghadap kiblat. Kalau dia tempatnya tinggi, maka disunnahkan min murtafa, dari tempat yang agak tinggi. Ya, maaf saya nyingsing baju, bukan ngajak bertinju, bukan kok. Ambil semayang. Nah, posisikan. Kalau kita berwuduk dewean, misal, kalau posisinya macam iko, usahakan airnya lebih tinggi dari posisi kita ngambil air wuduk. Kalau airnya di bawah, kita ngambil wuduk di situ, otomatis air itu akan terpecik dan dia kena air tadi mustakmal jadinya. Maka usahakan posisikan airnya di atas supaya tidak kena recikan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setimo iko cukup untuk berwuduk. Lebih dari cukup. Jangan pernah kita tinggalkan sembahyang. Ya. Na'udzubillah. Saya pernah saya ceritakan dulu. Dulu saya pernah ikut ujian apa ya? Yang untuk guru-guru sertifikasi apa namanya? PPG. Ni. PPG. Jadi waktu itu pas nak ujiannya jam 12 lewat. Sedangkan kami harus sudah masuk jam setengah 12. Selesainya hampir jam setengah 4. Hampir jam 4 waktu itu.
Dan itu memakan waktu lama, sampai-sampai hampir menghabiskan waktu zuhur. Kata saya, tak ngolok macam kau tak semayang zuhur. Kata pengawas, harus sudah masuk semuanya. Kalau tak kaget terlambat, jangan salahkan kami kalau kekurangan waktu. Kata saya, alantaklah situ. Tak lulus terserah situ, lulus alhamdulillah. Yang penting ngadap Allah. Nak semayang air di masjid As-Sahabah di Menalo tu, masjid Kelana Uin tu, dak ketik air pula masjid tu. Nah, macam mana nak semayang atau air dak ketik. Akhirnya saya balik ke mobil, ambil air aqua sebotol tu lah untuk berwuduk. Cukup, sebenarnya cukup. Cuma terkadang kita hobi ngamur-ngamurkan air. Apalagi kalau berwuduk tepi matahari tu, buah tu. Bukan main kalau berwuduk tepi matahari. Cukup. Yang penting usahakan dia tidak mustakmal. Ya, usahakan tidak mustakmal. Apa hikmahnya ketika saya sudah ambil wuduk kemudian saya solat, saya masuk terlambat tu. Biarlah terlambat tu. Tahaddus bin ni'mah. Waktu itu dalam satu ruangan saya tu hanya sekitar 4 atau 5 orang yang lulus, termasuk saya. Kami yang semayang. Nah, yang 5 orang tu, itulah yang orang semayang galau-galau. Tahaddus bin ni'mah. Jadi sesulit apapun hidup kita, ujian Allah berikan banyak dengan kita, jangan tinggal semayang. InsyaAllah. Sebab kenapa? Jadikanlah solatmu itu sebagai penolongmu. Sesulit apapun kita, pasti Allah tolong. Lah. Sudah menghadap, taruhlah saya ke kini ngadap kiblat. Kalau kita cuba tak secimuk, cukup tak untuk berwuduk? Kalau jauh usahakan. Kalau kita ambil wuduk pak, ikut usahakan agak tinggi dikitnya kami. Yang paling aman itu pakai apa? Pakai keran. Cuman hidup keran tu jangan sekena-kena perut. Kita kau galak semano kencang keran tu sekejap, sampai nyemur mana-mana. Itu mubadzir. Jadi cukuplah buka sekira-kira dia mengalir. Itu sudah cukup. Ketika nak berwuduk, menghadap kiblat, sudah menghadap kiblat. Kalau nak duduk boleh duduk. Ketika kita membasuh, ada tukang tuang, taruhlah ikut pancuran. Ikut kalau dewean juga boleh. Dikit baik. Ambil satu. Ikut kalau disiko, sebelum disiko, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya. Dikit. Apa yang kita baca? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'ami wal halakah. Ya Allah, aku minta keberkahan dan kebaikan, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan kehancuran. Lakulah 3 kali kau. Kemudian pasang niat tadi, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Biasa guru kita bengin nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Boleh, manapun boleh. Yang penting ada sengaja aku berwuduknya. Sudah basuh tangan, ambil dalam satu cebok. Sumur. Sampaikan ke siko pak. Ya, lupa tadi saya. Boleh satu iko. Kalau kita pakai tangan sekok, boleh sekok-sekok dikit. Ya. Kemudian kumur. Sampaikan ke siko. Ulang 3 kali. Sekok boleh, 2 boleh. Nah, sampaikan ke siko. Tapi jangan pula tertelan. Nah, jangan. Kalau puasa batal puasa. Maka untuk orang yang berpuasa, fatarfuk kata ulama. Tak usah. Sampai kira-kira nyampe ke siko. Lepaskan. Itu yang punya dahak itu terangkat pak. Terangkat. Yang kedua, ingat tadi boleh macam iko, boleh tangan seko. Kita 2 belah. Dikit. Iko
ada dua cara. Seko iko bisa untuk 3 kali. Ada juga yang sekali-sekali. Kalau yang sekali-kali dikit be macam iko. Masukkan air ke dalam hidung, namanya istinshaq. Kalau yang tidak biasa, sakit biasanya. Tapi kalau sudah terbiasa, enak Pak. Iko sama dengan terapi gurah. Kalau yang pernah gurah, ada yang pernah gurah hidung, itu kalau tidak biasa kan ditembak pakai macam cairan madu tuh, sampai ke siko, lepas lagi. Saya alhamdulillah tidak merokok. Ketika saya tidak merokok, waktu itu keluar dahaknya dikit. Tapi ada kawan saya yang perokok berat, sejam belum berhenti keluar dahaknya itu. Nah, bagi yang perokok nak berhenti merokok, itu salah satu obatnya istinsyaq dan istinsar. 1, 2, tarik lagi, buangkan. Kau segar kepala kau. Ya. Ingat, kalau belum terbiasa memang enggak sakit. Biasanya siko sakit sampai ke siko. Itu kenapa? Karena masih berproses. Tapi kalau biasa tidak. Apa yang kita baca ketika masukkan ke hidung? Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berikan aku penciuman bau-bauan syurga. Wa antara anni radin, dan engkau kepadaku ridha. Itu ketika masukkan. Sekali lagi, 3 kali. Kebanyakan. Usahakan jangan tinggi waktu nyemprot tu ke. Kasihan kan di sebelah kaki kena galo-galo. Dikit. Lah, selesai. Sudah selesai masukkan ke hidung, baru kita basuh wajah. Sekok boleh, 2 boleh. Karena kita manusia yang tangannya kadang sekok rasa nak cukup, 2 lah. Dikit. Tadi kita sudah berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ketika basuh wajah, ingat ketika basuh wajah sampai air ke wajah, kita pasang niat. Di mana niat kita? Di hati. Jadi pas air sampai siku, apa yang kita ucapkan? Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Ulang dikit. Okey. Tangannya jangan lepas Pak. Tangannya jangan lepas. Sunnah tadi menggosok. Mulai dari tumbuh rambut, kemudian rambut siko, kemudian jenggot, kalau tipis digosok gosok. Terus tangan jangan lepas. Kalau lepas, balik lagi. Itu namanya mustakmal. Itu konsep Syafi'i ya. Jadi usahakan kalau memang 2 sekok terlepas, ya sudah sekok kebayang gosok-gosok. Terus. Tadi ikut pertama tadi niat bismillahirrahmanirrahim. Taruhlah sekok kok. Dari atas kalau bisa, supaya tidak terkena. Nah. 1 yang gosok jangan lupa alis. Jambang. Jenggot. Nah. Dari tumbuh rambut, mana tumbuh rambut? Siko. Sampai ke dagu. Kalau yang sulah tak perlu sampai siko. Ya, dah sepanjang amat siko dari siko. Nah, gosok. Kalau jenggotnya tebal, kalau saya masih kategori tipis. Jenggot saya masih kategori tipis. Itu digosok siko, Pak, supaya nyampe air. Tapi kalau kategori tebal, maaf, saya menengok macam bapak yang di ujung tu, itu kategori tebal. Cukup jengkol. Lah, kalau betina ada ketik berjenggot tak? Ada usah. Ya. Saya pernah nengok ibu-ibu berwuduk macam mana? Takut apa namanya tu? Takut make up luntur. Jadi taruh siko. Dengan dia tadi tu jengkol. Macam kau pula. Lah, sudah kata saya. Ikut tak sah kau. Tak sah. Kenapa? Alangkah nak neman. Jadi digosok tu. Sama yang perempuan sama. Cuman digosok jangan lupa. Nah, yang perempuan tadi ada yang tumbuh-tumbuh rambut siko dikit tipis. Biasanya perempuan tu ada. Ikut digosok juga. Sampai halus. Selesai 3 kali. Bawah siko, iko bukan bahagian wajah. Yang bagian wajahku siko. Iko namanya wajah. Tapi kalau nak dibasuh juga bawah, bolehlah sikit. Nah, ya. Selesai, sudah 2 kali. Basah kitab ya.
tak apa-apa. Sudah basuh wajah, apa yang kita baca sambil ngusap tadi? Taruhlah ikut yang ketiga. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuha a'daika. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuha awliyaika. Ya Allah, putihkanlah wajahku sebagaimana Engkau memutihkan wajah-wajah walimu, ya Allah. Kalau dah hafal apa yang dibaca guru, yang penting jangan berbunyi mulut. Sebab ada orang berwuduk tu, jok, berapa cabai gini? Wah, cabai mahalnya, jok, ya kan? Makruh. Makruh. Kata Nabi, kalau kamu nak pergi sembahyang, fahsinil wuduk, sempurna, baguskan wuduk. Salah satu adab berwuduk itu tidak berbicara. Kalau dalam berwuduk baik kita lah ngotak, itu tidak khusyuk. Lalu bagaimana solat kita? Lebih tidak khusyuk. Jadi kalau ada kanti ngajak bercakap, Allahumma bayyid wajhi binurikum. Oh, ngerti. Ya, ngerti kanti awak lagi berwuduk. Kalau nyebut sombong ke kau jok lagi, nyapi beh. Kerana kita lagi ibadah. Lah, selesai. Kemudian tangan. Kalau tangan macam mana? Taruhlah dua tadi. Nah, tangan lagi dikit lagi, agak banyak dikit. Okey. Nah, kalau tangan kau cengkok, Pak. Jadi ke siko. Kalau ke siko, otomatis airnya lari ke bawah. Tapi kalau kita dari atas, macam mana nak nyampe? Ya. Sebab belakang siko kita galak terlupa masuk. Kalau siko terlupa dibasuh, ikut masih basuh batasan wajib yang digosok. Kalau siko tak terbasuh, tak terkena air, wuduknya tidak sah. Lah, okey. Macam kau tadi. Jangan lepas. Kalau lepas mustaqmal, gosok. Apa yang kita baca? Kalau siko tadi, jangan lupa tasbih macam kau. Apa yang kita baca? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Tiga, jangan lupa. Jangan lepas, lebihkan sikit. Gosokan kita tu lebihkan sikit. Kerana yang lebih ikolah kaki nanti akan bercahaya di yaumil qiyamah. 2 kali. Sampaikan. Nyampe, Pak. Dia pasti turun tu. Jangan lepas. Kalau lepas mustaqmal. Gosok. Berapa kali sudah? 2. Ikan dikit. Iko berwuduk dalam kondisi air yang sedikit maupun air yang banyak. Kalau airnya mengalir terus, contoh air yang mengalir terus. Nah, air macam kau, Pak. Macam kau cara. Nggih? Kalau dari bawah siko bisa juga, cuman khawatir kalau dari siko kadang tidak terbasuh. Maka kita dari siko yang lebih afdal. Nah, ketika ngalir tu gosok tasbih. Takhlil di selo-selo. Terus. Yang kiri pun seperti itu. Taruhlah ikut air ngalir. Kecil saja. Nah. Lagi. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'il dhahri. Baca doa. Ingat, lebihkan. Ikut lebihkan. Jangan pas-pasan. Lebih. Kemudian jangan lupa di selo-selo. Tasbih, takhlil selo-selo juga. Dalkun digosok. Kemudian kepala. Ketika kepala, sunnahnya wajibnya cuma macam Iko sudah lepas kewajiban. Tapi kalau kita berwuduknya macam ujung media ambil tidak sah. Jadi harus. Tapi yang afdal macam mana? Yang afdal kita jalin tangan kita, jalin macam mundurkan ke belakang, tarikkan lagi mundurkan ke belakang, tarik ke depan 3 kali. Sambil itu apa yang kita baca? Allahumma
Allahumma apa terlupa Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa dhillni tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluka Allahumma harrim syari wa bashari 'alan nar. Kalau rasa kepanjangan dah hafal, cukup baca Allahumma harrim syari wa bashari 'alan nar 3 kali. 1 lagi. Okey. 2 lagi. 3. Dah hafal tadi, cukup baca Allahumma harim syari wa bashari 'alan nar sampai ke bawah. Tapi tak perlu macam kau keramas namanya kalau kau. Cukup macam kau. Kalau dengan ibu macam mana ustaz? Sama. Cuma kalau dia rasa agak panjang rambutnya jangan lupa. Tekanan siko pak dengan kesiko sebenarnya iko jadi obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Sudah itu selesai basuh wajah, basuh tengkuk. Basuh tengkuk dikit. Sambil ditepukkan sikit. Guru saya ngajarkan sambil tepukkan dikit. Allahumma fukka ratabati minan nar wa a'udzu bika minas salasi wal aghlal. Macam tu. 1 2. Tapi jangan kuat amat, pensan dikit macam tu. 2 3. Iko jadi obat mengobati darah tinggi. Yang tengkuknya berat macam iko pak, insya-Allah agak ringan. Makanya dikatakan wudu salat itu jadi obat. Lah selesai. Yang ketiga, selanjutnya ada telinga. Telinga kau serempak. Serempak. Jempol telunjuk masukkan ke dalam, jempol di belakang zahir, kemudian gerakkan. Tangan iko gerak belakang, tangan dalam gerak sambil ngikuti alur telinga. Jadi cengkok. Jadi buat wuduk tu jeng telinga tu bukan macam kau baik. Ada untuk kita macam kau baik. Tu nyairil demo ya. Tapi sunnahnya sambil baca apa yang kita baca, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una fayattabi'una ahsanah. Digosok, ikuti alur, tarik ke depan 3 kali. Nggih? Ya, cengkok bu. Telunjuk masuk ke dalam. Jempol belakang ngusap. Ikuti alur. Selesai 3 kali. Terakhir kaki. Yang kaki macam mana? Yang kaki sunnahnya, nampak ibu-ibu? Ya, maaf ya. Yang kaki disunnahkan ditahlil slow, pakai jari kelingking. Jari kelingking itu dari arah bawah macam iko, bukan dari siko ya, tapi dari siko. Nyiramnya dari atas siko, bukan dari siko. Pertama disiram dulu, siram dikit-dikit. Tangan kita sudah posisi siap siko pak. Ingat, jangan pas nak ke siko khawatir kaget musta'mal. Lagi-lagi musta'mal. Posisi air harus tetap paling atas. Lanjut. Dikit baik. Basuh dulu sampai ke siko, sampai ke mata kaki. Sudah itu baru ditahlil. Macam mana tahlilnya kok? Apa yang kita bacakan? Allahumma tsabbit qadami. Ada baca Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati. Allahumma tsabbit qadami. Lupa pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma tsabbit qadami 'ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Ma'a aqdami ibadika salihin di selo-selo. Sekali tadi dua kali. Ingat, sekali wajib, dua kali makruh, tiga kali sunnah. Lagi gosok, kemudian selo-selo lagi. Gosok dulu, selo-selo, set 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 lah, selesai sun. Kalau ada pecah-pecahan kaki, macam saya kok ada pecah-pecah, ikut kan tak kena kok. Ikut jangan lupa digosok macam ikut, Pak. Digosok macam ikut supaya masuk airnya ke dalam ain tubuh kita. Ya. Jadi gosok. Ingat, tangan usahakan jangan terlepas. Kalau terlepas khawatir mustakmal. Selonya dari bawah. Selo. Gosok lagi. Lah, kaki kiri. Kaki kiri tetap tangan kiri. Siram. Ikut taruhlah di pancuran misalnya tadi kan. Okey. Gosok dulu sampai ke bawah, slow. Kalau ada cukup. Kalau yang tadi dari kaki kelingking, kalau yang kiri dari jempol. Diakhiri, jadi dari kelingking diakhiri ke kelingking. Lah. Selesai. Satu kali. Dua kali. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika an tuzilla qadami ala sirati finnar ala sirati finnar yawma tazil aqdamul munafiqin wal musyrikin. Selesai. Slow dari siku lagi. Taruh yang kedua, yang ketiga. Nah, menyelo-nyelo itu sunnah. Yang wajib meratakan air ke anggota wudu. Gosok. Nah, tahiyah slow. Satu, dua. Selesai wudu beserta sunnahnya. Masih lebih dah airnya? Masih. Jadi sebenarnya secebok cukup kita berwudu. Cuman kita kok galak 6 yang dibasuh, seember kadang tak cukup. Jadi wudu secebok cukup Pak sebenarnya. Segelas itu cukup. Nah, sudah selesai, ngadap kiblah. Taruhlah saya kata tadi posisinya di arah kiblat. Tegak, angkat tangan, hadapkan wajah ke atas. Karena kiblat doa ke atas. Apa yang kita baca? Kalau ada hafal yang panjang, cukup yang pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Selesai. Boleh ngusap, boleh. Lah. Galak kita kalau sudah buku tu mana? Tahap pun dibaca kadang. Bingung malaikat nak nyatat apa dah kau baca lu selesai kau nyatat. Jadi sempurna. Ibadah itu yang paling afdal adalah ketenangan. Lah selesai. Nah, bagi yang belum punya jodoh, ada satu amalan dari guru saya, dari isteri Ki Haji Ahmad Ad-Dailami yang belum punya bini. Cara ngamalkannya macam mana? Setelah kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ditambah Rabbi habli zawjatan hasanatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup, usap seluruh tubuh. Saya ngamalkan itu umur 27 tahun. 2 bulan saya ngamalkan, bulan ketiga nikah. Karena saya tidak pacaran, Pak. Tidak ada pacaran. 2 bulan saya ngamalkan itu, bulan ketiga saya nikah. Ketemu jodoh. Bulan ketiga ketemu jodoh. Kata ayah saya, payujang, apa?
umur lah tua, kau kapan lagi nak kahwin? Ayolah, kata saya. Lalu ridha orang tua, ya Allah, waktu itu tak saya amalkan. Kalau nak berbini dua, amal kalau berani amal. Kalau berani, mun tak berani jangan sekok itulah ya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Kadang kita minta, bukan minta jodoh yang kaya, bukan minta jodoh yang cantik, bukan minta jodoh yang pejabat, tapi yang dipinta adalah jodoh istri yang baik. Kalau baik, insya-Allah baik perangainya, baik lakunya, baik tingkah laku, baik galo-galo. Sebab harta bisa dicari, cantik bisa berubah. Kalau bapa ibu banyak duit, bawa bini ke salon 50 juta poles cantik. Kalau punya duit. Tapi tidak punya duit, wuduk itu adalah make up yang paling baik. Jadi itulah tata cara wuduk kita. Ini seafdal-afdalnya Pak. Seafdal-afdalnya. Kalaupun perkara tadi tak pakai doa, yang penting kita jangan banyak bunyi, nyap baik. Itu sudah bagus. Sudah itu menggosoknya itu kalau besok agak bagus. Jadi ibadah yang sempurna adalah ibadah yang cukup syarat dan rukunnya. Yang kita pinta itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah, bukan ibadah yang tak diterima oleh Allah. Mungkin itu ada yang nak ditanyakan? Cukup? Ya. Oh, dungu ngecoh ke bawah. Ya. Ada nelayan macam tu, dungu ngecoh ke bawah. Sebenarnya jadi masalah, cuman lebih banyak membazirkan air. Kan kalau ada yang ngucur, kadang dungu entah bisa secibuk kau terkumpul air. Maka yang paling bagus tadi macam kau Pak, dari atas ke bawah. Karena dalilnya Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Berarti kalau tangan sampai siku, berarti dari siku ke siku. Bukan minal mirfaqan ilal yadain, bukan dari siku ke tangan. Jadi afdalnya macam itu. Kalaupun ada yang macam itu jangan disalahkan, mungkinnya belum tahu. Tapi afdal, sekali lagi ingat, afdalnya basuhnya dari siku ke siku. Kalaupun ada yang macam itu, jangan disalahkan, tapi kurang elok, adabnya kurang elok, kira-kira macam itu. Ni Pak. Baik, ada lagi? Kuping tadi. Telinga tadi? Ada kalau kita kan kanan. Baru kiri lagi. Iya. Ada serempak. Yang bagusnya serempak. Dalam sunnah itu serempak. Kalau punya nak sekok-sekok, karena bagian cebok sekok tadi kan, dah hal ego, ya, dah hal, jangan disalahkan juga. Ini yang kita contohkan adalah yang afdalnya. Ya. Baik, ada lagi Pak? Hafal doa kita, doa yang kita ucap nanti apa dulu? Ya. Apakah bisa bahasa Indonesia? Misalnya Boleh ke Indonesia. Cuman kalau dalam solat itu tak boleh dirubah. Kalau solat wajib berbahasa Arab. Tapi kalau berwudu boleh pakai bahasa kita. Cukup dalam hati baik. Ya Allah, putihkan wajahku ya Allah. Ya Allah, tolong beri catatan amalku ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada ucapanmu ya Allah. Ya Allah, kalau tidak Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah. Ya Allah, tolong dengarkan bagiku panggilan-panggilan syurga ya Allah, aku nak masuk syurga. Boleh. Tapi cukup di dalam hati saja. Sebab innallaha sami'un alim. Allah tu Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Nggih, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Jam berapa kita? Oh, Masya Allah, waktu syuruk hampir habis ke? Baik, mungkin kita cukupkan sampai situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.